I'm self-made. I come from just putting $2 together, $2 together. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas wawancara para selebriti kontroversial yang paling mencengangkan seakan memberi isyarat tentang skandal besar sebelum kasusnya benar-benar terungkap. He had like all the hookups. Look, we took a night off a week. We took a night off. Chris D'Elia. Karir Chris D'Elia yang merupakan seorang komika stand-up sekaligus aktor ini harus berakhir pada Juni 2020 atas tuduhan pelecehan seksual dan grooming terhadap anak di bawah umur. Ia juga diduga meminta foto-foto eksplisit dari para korbannya melalui aplikasi media sosial Snapchat. Meskipun berita ini mengejutkan banyak penggemar, D'Elia mungkin telah mengisyaratkan perilakunya sejak beberapa bulan sebelumnya. Itu bermula saat muncul pembicaraan di podcast The Fighter and the Kid pada Desember 2019 tentang seorang guru SMA yang tertangkap basah mengirim foto yang tidak pantas kepada muridnya. She sent it through Snapchat. Why does she have her students Snapchat? Yeah, well that's weird, yeah. Awalnya D'Elia tampak bingung karena dia percaya bahwa pesan di Snapchat akan terhapus secara otomatis. Snapchat goes away, right? He probably saved it. You can screen record, take screenshots. Namun, begitu tahu kalau pesan tersebut tetap ada, kita bisa melihatnya tampak sedang merenungkan sesuatu dengan serius. Lori Loughlin. Dalam wawancaranya pada Desember 2018 bersama Akses Hollywood, aktris Lori Loughlin sempat menyinggung soal kontroversi Kevin Hart di ajang Oscar. Ia mengungkapkan rasa kekecewaannya pada dunia yang terasa kejam. What I don't like about the world right now is how unforgiving we are. Loughlin juga menyoroti pentingnya belajar dari kesalahan dan caranya mendidik anak-anaknya untuk berhati-hati dengan apa yang mereka unggah karena tindakan masa lalu bisa saja kembali menghantui. Oh my goodness, kids make mistakes, and that's why with social media or we can just posting or whatever, just like, oh, be so careful. Please be because it can. Ironisnya, 3 bulan kemudian hal serupa justru menimpanya. Terungkap bahwa ia terlibat dalam skema penipuan demi memasukkan anak-anaknya ke universitas bergengsi. Nyatanya, bagi Loughlin, sistem peradilan jauh lebih kejam karena dia dijatuhi hukuman 2 bulan penjara setelah mengaku bersalah atas penipuan tersebut. I thought I was acting out of love. I am truly and profoundly sorry. Tiger Woods. Tiger Woods dikenal sebagai ikon golf dunia dan menjadi salah satu atlet paling terkenal sepanjang masa. Meski begitu, Woods jarang sekali muncul dalam wawancara. Hingga akhirnya pada tahun 2009, ia berbincang untuk program berita 60 Minutes. Are you ever that shy kid anymore? Absolutely. Absolutely. Dalam wawancara tersebut, Woods dengan tegas menyatakan bahwa keluarganya termasuk istrinya, Eleanor DeGrand dan anak-anaknya merupakan prioritas utamanya. It's pretty special to see, my kids light up and see the smile on their faces. Sayangnya, kami juga meragukan pernyataannya karena di tahun yang sama, Woods terlibat dalam salah satu skandal perselingkuhan terbesar dalam sejarah. Laporan mengungkap bahwa ia berselingkuh dengan lebih dari belasan wanita. Skandal ini tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga mencoreng reputasi gemilang yang selama ini ia bangun. I'm as disappointed as everyone else in my own behavior because I can't believe I actually did that to the people I loved. Louis C.K. Komedian stand-up Louis C.K. sangat vokal dalam mengkritik Donald Trump selama pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 silam. Selanjutnya, pada April 2017, setelah ia menyamakan Trump dengan Hitler, Louis C.K. tampil di acara The Late Show with Stephen Colbert. Ia menyatakan penyesalan atas komentar tersebut meskipun tidak terdengar tulus. You've said worse things and not taken them back. Yeah, well, I don't take it back. I regret it. There's a difference. Louis C.K. justru memperkuat kritikannya dengan menyebut Trump sebagai seorang pendusta secara terang-terangan. Then you have just lying sack. And that's somebody who just did. Namun, tak lama kemudian, Louis C.K. harus menghadapi konsekuensi dari perkataannya sendiri. Pada September 2017, tuduhan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terkuak. Awalnya, ia menyangkalnya dengan tegas, tapi setelah The New York Times menerbitkan artikel tentang tuduhan tersebut, dia akhirnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas tindakannya. I want to address the stories told to the New York Times by 5 women. These stories are true. Roseanne Barr. Tidak banyak yang tahu kalau aktris Roseanne Barr pernah mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2012 di bawah naungan Partai Peace and Freedom. 3 state ballots, I still came in 6. Kampanyenya sebagian besar dilakukan di media sosial Twitter. Dia bahkan menjuluki dirinya sendiri sebagai Original Crazy Tweeter dalam wawancaranya di Jimmy Kimmel Live pada Maret 2018. Wawancara ini tayang tak lama sebelum sitkomnya yang berjudul Roseanne kembali mengudara dan meraih rating luar biasa. Weren't you a friend of, like a good friend of Hillary Clinton's at one point?
Yeah. Namun, hanya beberapa bulan berselang, sang original Crazy Tweeter itu sendiri harus kehilangan segalanya oleh sebuah tweet kontroversialnya tentang seorang mantan penasihat Gedung Putih yang dianggap rasis. I thought the bitch was white! God damn it! Alhasil dia dipecat oleh studio televisi ABC sehingga serialnya pun turut berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan judul baru The Conners. Michael Jackson. Pada Februari 1993, ikon pop Michael Jackson diwawancarai oleh sang ratu talk show, Oprah Winfrey, untuk sebuah acara televisi. Acara itu lantas mendapat predikat paling banyak ditonton dalam sejarah televisi Amerika. Dalam wawancaranya, MJ mengungkap sisi kehidupan, ketenaran, dan masalah pribadinya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan masa kecilnya karena sudah memulai karir musiknya sejak kecil. There were times when I had great times with my brothers, pillow fights and things, but I used to always cry from loneliness. MJ juga mengungkapkan kedekatannya dengan anak-anak yang ia anggap sebagai cara untuk kembali merasakan kebahagiaan masa kecilnya yang hilang. People wonder why I always have children around because I find the thing that I never had through them. Acara ini tayang hanya beberapa bulan sebelum ada seorang anak bernama Jordan Chandler yang menuduh MJ melakukan pelecehan seksual. Banyak orang yang merasa bahwa pernyataan MJ di acara itu seolah memberi petunjuk tentang tuduhan ini. Meski penyelidikan polisi akhirnya dihentikan, tuduhan tersebut terus menghantuinya hingga di akhir hayatnya. This is totally false. I was outraged. I could never do something like that. Danny Masterson. Persahabatan Danny Masterson dan Ashton Kutcher telah terjalin sejak akhir tahun 1990-an saat keduanya membintangi serial That 70's Show. Saat mereka mempromosikan serial Netflix The Ranch di acara The Late Late Show with James Corden pada Maret 2016, Masterson bergurau tentang pesta liar mereka di masa muda, bahkan ia mengaku memiliki foto Ashton Kutcher. I have more photos of Commando Kutcher here naked in a club than probably anybody. Namun setahun berlalu muncul laporan yang mengungkap sisi gelap dari pesta liar semasa mudanya itu. Sebanyak 3 wanita menuduh Masterson melakukan pelecehan seksual dan setelah penyelidikan selama 3 tahun, ia resmi didakwa. Masterson dinyatakan bersalah setelah melalui 2 persidangan. Selama menunggu vonis, Kutcher menulis surat permohonan keringanan hukuman untuknya yang justru memicu kemarahan publik. Pada akhirnya, Masterson dijatuhi hukuman penjara 30 tahun hingga seumur hidup. One said the world is a better place with him locked up, while the other called the once respected actor a coward and a monster. Sean Diddy Combs. Setelah penyanyi Casey Ventura mengajukan gugatan terhadap mantan suaminya Sean Diddy Combs, berbagai rumor tentang masa lalunya kembali mencuat. Para penggemar pun mulai menelusuri berbagai wawancara lama untuk mencari petunjuk, dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah penampilannya di acara Jimmy Kimmel Live beberapa hari sebelum gugatan tersebut diumumkan. Di acara tersebut, Kimmel menyinggung rumor dari seseorang yang mengaku sebagai mantan pengawal Diddy. Katanya, Will dan Jada Pinkett Smith pernah memiliki ketertarikan untuk menjalin hubungan dengan Jennifer Lopez yang saat itu berpacaran dengan Diddy hingga memicu ancaman dari pihak Diddy. You were going to beat up Will Smith. Is that true? Saat mendengar rumor itu, Diddy tampak terdiam sejenak dan menatap Kimmel dengan ekspresi serius sebelum akhirnya menanggapinya dengan tawa. Meski kebenaran rumor ini belum terbukti, reaksinya menyisakan banyak tanda tanya. I don't know what you're talking about. Harvey Weinstein. Mantan produser ternama Harvey Weinstein menjadi pendukung setia Clinton sejak pencalonan presiden tahun 2008 dan terus memberikan dukungannya hingga pemilu 2016. Selama masa pemilihan Demokrat tahun 2016, Weinstein tampil di acara MSNBC dan menuduh Bernie Sanders yang menjadi pesaing Clinton itu bersikap seksis karena mempertanyakan kelayakan Clinton sebagai kandidat presiden. Bernie said Hillary wasn't qualified. They took that a little sexist. Namun 1 tahun selanjutnya, Weinstein sendiri terbukti terlibat dalam skandal yang jauh lebih serius. The New York Times dan The New Yorker mengungkap puluhan tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadapnya. Skandal ini memicu aksi besar-besaran yang disebut Me Too Movement. Akhirnya, pada tahun 2023, Weinstein dijatuhi hukuman 16 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas kasus tersebut. Please don't sentence me to life in prison, he told the court. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. O.J. Simpson.
Beberapa minggu setelah O.J. Simpson terlibat dalam pembuatan film, ia ditangkap atas dugaan pembunuhan mantan istrinya, Nicole Brown, dan temannya Ron Goldman. My daughter and my wife knew who he was. Film berjudul Frogman yang awalnya direncanakan menjadi serial itu akhirnya dibatalkan setelah kasus pembunuhan tersebut. Selama syuting, Simpson berbincang dengan Entertainment Tonight tentang Nicole dan anak-anaknya. Dalam salah satu adegannya, ia mengunjungi makam mantan istrinya dan candaannya di belakang layar mengenai rasanya berada di pemakaman kini terasa menyeramkan setelah kejadian itu. We're the most lively people in the place. Yang lebih mencurigakan lagi, untuk mempersiapkan peran tersebut, Simpson dikabarkan menjalani latihan menggunakan pisau dan pergi ke toko pisau bersama lawan mainnya. Toko itu diduga menjadi tempat dia membeli pisau sebelum pembunuhan terjadi. Well, I am an action hero. Menurutmu, wawancara mana yang paling mencengangkan? Beritahu kami di kolom komentar. Give my money, give my time. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.